Halo boys and girls, kembali lagi dalam program Visit Camp Liga Top Score bersama Hortus 8. Oke, boys and girls, kita udah berada di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Joglo. Kita ini lagi mau ke atau inspeksi tempat latihannya Bimba IWO FA atau Soccer School. Itu dia. Ini kita udah berdiri di depannya ya, Jar ya. Di bisnya? Di bisnya. Apa sih namanya? Bukan bis ya? Apa sih ini bis ini? Ya tempat orang yang ngantar-ngantar pemain lah ya. Iya, itu dia. Pokoknya Elf. Yang kita tahu kan sebenarnya Bimba itu kan tempat belajar dan menulis ya. PAUD. Yang kita tahu tuh PAUD. Ya, Bimba tempat itu belajar, kayak menulis, membaca, itulah. Ternyata ada juga soccer school-nya. Akademi sepak bolanya. Akademi sepak bolanya. Nih, kita sekarang mau lihat. Udah ke dalam aja kali ya? Yuk, panas. Langsung. Yuk, boys and girls, ke dalam. Ini dia guys. Iya, boys and girls. Lapangan latihan dari Bimba IWO Soccer School. Oke, ini di tengah-tengah tadi ini kan lapangan. Sampingnya ternyata mesnya. Nih, sebelahnya ada mes juga. Tuh, ya, mesnya, iya. Makanya keren juga ya, Jar ya. Keren banget sih kalau menurut gua nih. Lapangan latihannya, terus ada mesnya juga, tempat tinggal pemainnya juga, anak-anaknya juga yang tinggal di sini. Pokoknya nanti kita pengen lihat lagi ya fasilitas yang ada di Bimba IWO. Sama ini, gue udah janjian gue. Sama siapa? Sama direkturnya, sama manajernya, sama pelatihnya juga. Ngobrol-ngobrol ntar kita. Oke, pelatihnya Coach Dedi Dores. Dedi Dores. Halo Bos Inggris, kita kali ini bersama Pak Ridwansyah ya, manajer dari Bimba Soccer School, bener Pak ya? Sehat Pak Ridwansyah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Go, kita udah nyampe di Bimba nih akhirnya nih Go. Betul, alhamdulillah kita juga, wah kayaknya keren banget ya Jar ya. Kelihatannya dari luar tuh bagus, terus kita langsung melihat anak-anak latihan. Iya, ada gymnya ternyata. Ya, ini tau gak Jar, ini squad kemarin yang juara di Top Cup Nasional Championship. Pialanya tuh ya? Mana tuh? Oh, ini paling gede. Top Cup Nasional. Nah, kita baru ngobrol-ngobrol ya? Tahu. Iya. Kan? Soal Bimba nih, soccer itu kayak apa ya? Iya, oke. Pak Ridwan nih, pertanyaan pertama saya mungkin, Bimba ini kan terkenalnya PAUD ya? Iya. PAUD, mungkin ada les juga mungkin ya? Betul. Nah, kok di sini ada soccer school-nya gitu? Ya. Boleh jelasin nggak sejarahnya tuh gimana Pak? Berdirinya kapan? Iya, berdirinya kapan? Jadi Bimba IWO Soccer School ini memang berdirinya itu sejak Desember 2022 kayaknya. Desember 2022. Ya, jadi itu kita kenapa bisa ada Bimba Soccer School? Jadi sponsor utama Bimba Soccer School ini adalah Bimba IWO-nya. Oh. Jadi Bimba IWO yang tadi Mas bilang, pendidikan anak usia dini yang unit-unit itu banyak di Indonesia. Oh gitu. Jadi alhamdulillah Bimba IWO ini bisa mensupport tim Bimba ISS-nya ada sebagai sponsor utama. Gitu. Nah, pemain-pemainnya ini mereka yang di dulunya PAUD di sini apa gimana nih? Pemain-pemainnya? Biar tahu juga nih. Takutnya kan karena yang PAUD dulu itu masih anak-anak. Kalau ini anak-anak yang di Bimba Sport School ini yang statusnya udah SD SMP lah. Oh gitu. Sampai SMP. Berarti pemain ini tuh dari apa? Seleksi kah atau ya, ada dari seleksi, Bimbanya? Dari seleksi kita Pak, ada seleksi. Walaupun seleksinya ya sambil berjalan. Oh, oke. Ya. Tapi yang reguler juga ada maksudnya? Ada reguler ada. Jadi yang kalau anak yang di akademi ini latihannya setiap hari Pak, pagi dan sore. Wow. Gitu. Senin sampai Minggu? Senin sampai Jumat. Oh Jumat. Sabtu Minggu kan Liga Top Score. Iya tanding. Jadi ya untuk yang akademi latihannya sehari 2 kali. Tapi kalau yang reguler ada juga dia latihannya cuma seminggu 3 kali. Pak, kalau boleh tahu nih Pak Ridwan ini yang beasiswa atau yang mes ini ya Pak, itu sistemnya gimana sih Pak? Berbayar penuh atau ditanggung oleh Bimba sendiri Pak, anak-anak ini? Ya, jadi untuk awal-awal itu kemarin dari itu ada sekitar 17 anak yang kita beasiswa secara full. Oh, angkatan pertama tuh ya? Angkatan pertama 17 anak beasiswa full, yang angkatan kedua ini sampai sekarang ada 20-an lebih, 26. Itu yang baru-baru itu kita terima, itu beasiswanya bahnya sebagian. Jadi dari nilai yang full tetap kita beasiswain dulu setengah, tapi mereka sudah mulai yang kita terima yang berbayar gitu.
Ya nanti mudah-mudahan kedepannya kita bisa mendapat lebih banyak lagi anak-anak untuk masuk akademi. Gitu. Tujuannya apa? Bukan penting. Tujuan kita mendidik anak-anak yang hobi sepak bola, yang ingin menjadi pemain profesional. Ayo kita didik sama-sama untuk menjadi sesuai tujuan mereka masing-masing menjadi pemain profesional. Kalau pemain-pemain sendiri dari daerah mana aja tuh kalau betul? Oh, pemain sendiri kita awal itu dari Bandung, Subang, dari Lampung. Oh, gitu. Ada juga satu dari Medan. Dari Medan? Ya, Paling jauh tuh ya? Paling jauh dari Medan. Dari timur belum berarti ini? Nah, timur belum. Siapa tahu kan ada orang timur gitu kok, Iya, ya kan? siapa tahu kan bisa memunculkan Bibit dari timur, iya, bos Salsa baru ya kan kok? Iya. Nah, Pak, yang saya pengen tahu ini totalnya itu ada berapa siswa, Pak? Dan dari pembinaannya dari usia berapa nih, Pak? Paling bawah sampai atas. Jadi untuk yang di akademi ini sementara baru ada 26 anak. Ya, tapi yang reguler ya ada sekitar 40-an. Reguler 40-an ya? 40-an. Usianya itu sekitar yang di reguler dari umur dari yang kecil-kecil juga ada nih, ada 6 tahun. Oh, 6 tahun ada. Tapi ketika 6 tahun kita masih latihan di lapangan futsal. Oh gitu, 6 tahun sampai berapa tuh? Sampai 9 lah. 9 tahun lah ya? 9. Jadi setelah itu baru kita arahkan mereka di lapangan bola. Gitu. Sampai kita yang paling besar itu usia 15 tahun. Pak boleh jelasin nggak sih ini di Bimba ini fasilitasnya selain gymnya yang kelihatan apa aja sih gitu di dalam? Jadi fasilitas ini ada ruangan, kita kasih ruangan tempat tidur, tempat tidur. beserta ranjang dan lemarinya kita sediakan anak-anak. Gitu, terus ada ruang belajar. Ruang belajar Artinya belajar online ya, kita sediakan komputer anak-anak masing-masing satu gitu kan buat fasilitas belajar online mereka. Gitu. Karena mereka di sini homeschooling soalnya, Pak. Homeschooling ya mereka ya? Gitu. Jadi selain itu ada ruang makan, ada ruang musola juga disediain. Musola ya. Jadi ada ruang berjemur sama tempat lapangan belakang latihan. Ini saya tadi menarik nih, Pak Ridwan bilang homeschooling ya, teman-teman belajar. Itu gimana? Bisa dijelasin nggak? Misalnya mereka di sepak bola juga, terus diberikan pelajaran juga gitu, melalui internet apa melalui online apa gimana? Oh, kan kalau di Bimba nih ada homeschoolingnya juga, Pak. Homeschooling kalau yang Bimba Yo itu yang Pak Utot ya usia 3 sampai 6-7 tahun. Ya sebelum SD. Iya. Nah, itu yang Bimba PAUD. Yo. Tapi kalau yang SD, SMP, SMA kita punya homeschooling. Homeschooling, oke. Jadi homeschooling ini kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang formal, PKBM. Oh iya. Saya lihat kan prestasinya di Liga Top Skor banyak banget nih, Pak ya. Nih saya bawa contekan soalnya, banyak banget soalnya saya bawa contekan nih. Bimba itu kalau nggak salah pertama itu di U12 dulu ya, Pak ya. 12. Itu paling ujung tuh. 12 Paling ujung tuh. Tahun 2022-2023 peringkat ketiga. Ya. Nah, terus juara 14 juga juara runner up pernah juga di U13 LTS 2024. Iya, betul. Juara di Top 4 Cup National Championship baru kemarin tuh mereka bertarung dengan tim-tim yang nasional ya, Liga Top 4 nasional lah. Se-Indonesia tuh ya, Iya, timnya ya. juara 1. Gokil. Masya Allah, keren banget. Terus juara 3 juga ya, Pak, di Jogja ya, Pak? Di Jogja ya tahun sebelumnya. Di Jogja Top Skor Cup National Championship juara 3 itu U13. U13 masih. Ada juga. Nah, ini juga nih. Pokoknya ini trofi-trofi di sini yang terpampang di Liga Top Skor juga. Ada Suratin tuh. Satu kita boleh. Suratin juga. Nah, itu bagaimana sih menjaga konsistensi anak-anak biar bisa selalu berprestasi? Ada trik khususnya nggak? Treatmentnya apa gitu? Iya, di BSS ini, Pak. Ya, jadi di Bimba ini kita belajar anak-anak bola juga kita Bimba Yo punya metode Bimba. Jadi sama dengan didik anak bola juga kita pakai metode Bimba. Oke. Jadi fun learning, small step system, dan individual system, Pak. Fun learning apa tuh? Nah, jadi artinya fun learning itu belajar yang menyenangkan. Belajar yang Untuk menyenangkan. mencapai belajar yang menyenangkan, kita harus small step system dulu. Small step artinya apa? Bertahap. Ketika bertahap, belajar jadi akan menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena dia akan sesuai dengan kemampuannya. Oh iya. Biar small step system tadi harus individual. Individual juga harus ada. Jadi masing-masing ya, coach ini harus mengetahui kemampuan anak masing-masing beda-beda. Punya kelebihan dan kurang masing-masing. Jadi walaupun bermain bola secara tim, walaupun latihannya bareng-bareng nih, Pak, secara klasikal, bahasa klasikal,
tetap pendekatannya pelatihnya individual. Oke. Gitu. Jadi benar-benar mengetahui karakter anak dan kemampuan anak masing-masing. Iya. Jadi ketika kita udah tahu individual, kita berikan materi sesuai dengan kemampuannya, jadi latihannya akan menyenangkan. Ketika latihan menyenangkan, anak-anak jadi semangat gitu. Jadi semangat akan terus mengulang. Namanya latihan tuh mengulang. Makanya ketika anak-anak latihan Bimba ini pagi sore pun, ya udah hobinya, kesukaannya, jadi mereka dalam latihan menikmati, senang, jadi nggak berhenti. Iya sih, benar sih. Ada beban Dibawa. Terus dimotivasi lah ini. Motivasi tinggi untuk berprestasi. Nah itu dia Boys and Girls, keren banget. Ada metode khususnya untuk mereka bisa meraih prestasi. Barusan aja kemarin gua di Top Soccer Nasional Championship U14. Gacor ya? Iya, keren banget kan? Tapi lu ini gak sih, gua ada satu lagi nih mau gue tanya. Lu sering gak sih ngelihat tulisan Bimba itu? Iya, ada yang gede, kecil. Iya. Itu mungkin ada maknanya ya? Betul. Berarti itu benar gak sih, Pak? Iya, betul. Bimba itu kan kadang-kadang ada tulisannya B-nya depan, biasanya kalau nama kan gede ya? Iya, ini kecil. Ini terus di M-nya di tengah tuh gede. Itu maknanya ada apa tuh, Pak? Jadi Bimba, BI-nya kecil, MBA-nya besar. Iya, itu apa? betul. Dan M-nya itu merah. Iya. Jadi BI-nya itu artinya bimbingan. Oh. MBA-nya itu minat baca dan belajar anak. Gitu. Jadi kita kenapa M-nya merah? Kita menekankan membentuk karakter minat. Jadi Ketika ingin membuat karakter, kita harus membuat karakter minat dulu. Ketika anak sudah minat, dia akan mau mengulang, Pak. Ketika akan mengulang, dia senang, gitu kan? Iya. Ketika senang, dia mau mengulang, dan dia akan secara tidak langsung, kalau bola latihannya sering, jadi otomatis kemampuannya akan selalu meningkat terus. Oke, jadi pengen banget gue nih kalau nanti punya anak, gue pengen langsung masukin Bimba. Iya. Gue jadi langsung masukin Bimba. masuk. Jadi minat nih gue nih. Jadi minat masukin juga kan anaknya. Keluar dia jadi langsung masukin Bimba. Masuk. Ya, Boys and Girls, sekarang kita sudah bersama Direktur Bimba IUSS, Pak Rudi Suwiknyo. Ini kita bertempat di lapangan latihan dari Bimba IUSS. Gimana Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Pak. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Pak, ini kita mau tanya-tanya sedikit nih mengenai Bimba IUSS ini ya Pak ya? Iya. Apa nih Pak yang terbesit dulu ingin membuka atau membangun nih Pak Bimba IUSS ini Pak? Kami sebetulnya memang bidangnya pendidikan Pak. Ya. Jadi apapun yang bersifat mendidik, kami akan usahakan untuk bisa ikut campur dalam mengelola pendidikan, gitu ya. Apalagi di dunia sepak bola ini kita lihat sesuatu yang mungkin menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat, khususnya bangsa Indonesia, gitu kan. Ya, tentunya kami juga ingin membangun karakter-karakter pemain sepak bola supaya mempunyai karakter yang khususnya yang memang kami mampu untuk melakukannya, seperti itu. Mungkin salah satu pemilihan sepak bola ini karena memang di Indonesia ya sepak bola paling minat itu gitu dia, ya, mayoritas masyarakat suka bola. Tapi bagaimana kita meningkatkan ya kan kualitas dari sepak bola agar kita bisa menjadi negara yang mungkin dikenal di seluruh bangsa-bangsa di dunia, gitu ya. Gitu. Oke. Pak, ini kan tentu membangun sebuah soccer school akademi sepak bola kan tidak mudah ya Pak. Iya, itu betul. perjalanannya seperti apa Pak? Boleh dikasih tahu nggak Pak? Jadi memang yang pertama kita optimis dulu dalam proses melaksanakan sesuatu. Kalau sudah optimis kita yakin bisa berjalan, gitu ya. Memang dalam prosesnya kebetulan saya pribadi memang bukan seorang yang fanatik bola sebetulnya. Bukan. Saya juga bukan seorang yang bisa dikatakan mengerti tentang bola, gitu ya. Tapi kami nih memang bergerak di bidang pendidikan, ingin membangun secara pendidikan yang kami miliki nih. Bagaimana membentuk karakter minat belajar, ya kan? Dari mulai Bimba IUSS aja kita sudah bangun itu karakter minat belajar. Nah, begitu juga khususnya anak-anak Bimba IUSS ya. Walaupun namanya Bimba IUSS soccer school gitu, sekolah bola, tapi kita bukan persekolahan, tapi kita adalah pendidikan khususnya di bidang
sepak bola. Gitu Pak, seperti itu. Bimba sendiri kan tahun pertama masuk di Liga Top Score langsung juara ya gue ya? Iya, peringkat 3. Peringkat 3 lah. Iya, Terus iya. prestasi lainnya juga banyak di Liga Top Score gitu. Iya. Nah, tadi sempat dapat bocoran nih kan lapangan latihannya ibaratnya ya kecil lah buat kayak latihan individu. Nah, lapangan yang sebenarnya itu latihan di luar ya Pak ya? Ada Iya, ya? betul. Nah, Bimba sendiri mungkin akan membangun lapangan sendiri kah atau bagaimana Pak? Kira-kira Pak ke depan mungkin ada rencana atau gimana? Ya, memang sebenarnya lapangan itu salah satu faktor pendukung ya. Ya, bagaimana supaya anak-anak bisa latihannya lebih optimal lagi. Ya, sekarang ini memang dengan kondisi seperti ini kita maksimalkan. Karena ada namanya bimba bola, gitu ya. Bimba bola itu tidak tergantung kepada lapangan dalam proses latihan. Mereka harus bicara kita membangun karakter pembelajar mandiri, yang nanti pembelajar mandiri sepanjang hayat. Jadi belajar itu sebetulnya bisa di mana saja. Yang penting karakter orang anak-anak itu benar-benar keinginan minat itu dari dalam, bukan terpaksa karena ada pelatih, bukan terpaksa karena ada mungkin lapangan gitu ya, fasilitas. Tapi mereka bisa latihan di rumah atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan bisa untuk latihan. Jadi kalau sekarang kita belum punya lapangan, ya mudah-mudahan kita juga sedang berusaha bekerja sama dengan pemerintah ya, baik itu Pemda maupun pihak-pihak TNI yang punya lapangan-lapangan besar lah. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian buat pemerintah untuk bisa memfasilitasi Bimba itu sendiri. Siapa tahu bos, pemerintah Jakarta Barat ini kan ingin kolaborasi gitu sama Bimba. Betul. Bisa boleh. Ya karena di sini saya juga selaku wakil ketua dari Askor Jakarta Barat. Jadi wakil ketua. Kami terus berusaha mengajak audiensi dengan pemerintah. Ayo sama-sama kita bangun generasi sepak bola. Ya agar mereka lebih baik lagi dalam nantinya tumbuh menjadi pemain sepak bola seperti itu. Ya, Mas Enggas, ini dia Go yang kita cari-cari Go tadi. Habis ngobrol sama Pak Ridwan. Makanya. Ini dia nih, Dedi Dores, Coach Dedi Dores ini ya gue ya. Dedi Dores. Kalau suka datang aja ke rumah. Head Coach Bimba AIUEOSS Soccer School. Coach Dedi Dores, gimana kabar Coach? Alhamdulillah baik, berkat doa abang-abang nih. Keren. Pemilik piagam pelatih terbaik. Itu dia. Top Score Cup National Championship. Alhamdulillah dikasih juga. 14 baru 24, terus Liga Top Score juga ya Coach ya. Ini banyak banget Coach. Banyak ya prestasi Coach ya. Banyak. Coach, kita bincang sedikit nih, serius sedikit Oke, nih serius kali ini, ya. serius sedikit ya. Kalau kita kan di lapangan bercanda terus Emang nih. sering bercanda kok. Makanya Makanya ke bawah nih. Jangan sampai ke bawah Coach ya. Siap. serius sedikit. Ya. Coach, boleh nggak dijelasin nih program latihan Bimba AIUEOSS ini seperti apa nih? Program pembinaan, program latihannya seperti apa? Dari usia berapa? Kecil sampai 14 tadi. Oke. Saya nih baru masuk paling lama nih 1,5 tahun ya baru. Pertama mah kita untuk bukan ngerubah, melihat mantu anak-anak dari usia yang dini sampai yang muda ini saya pantau dulu, survei dulu gimana apa sih maunya anak-anak dibenahin, kita benahin survei dulu. Dan kedua misinya Bimba apa? Jadi kita ngasih program sesuai dengan misi Bimba. Jadi tidak menyampisi pribadi pelatih. Jadi visi program pelatih itu sesuai dengan visinya Bimba. Nah, dari grassroots, fondamen, dari hal yang ada tingkatannya di prosesnya. Yang usia dini rata-rata di SSB itu namanya, di PIJ. Apa tuh? Tempatnya. Jadi yang usia dini ini 8 tahun sampai 12 tahun tuh ada di PIJ latihannya. Jadi itu kita kasih materi latih game itu loh. Itu banyak kan latihannya fondamen, game gitu aja. Simple. Nah, nanti beda yang di sini. Di sini dibentuk kayak FA-nya, akademinya. Mungkin gitu. Siap. Apa lagi, Jar? Kita ngomong masih Dores. Gue udah ngeliat Coach Dores gak bisa gue. Gak apa ya?
Ya, Coach, selanjutnya nih Coach, terus kan banyak prestasi juga yang udah ditorehkan di Liga Top Skor, bahkan Top Skor Cup Nasional ya Coach ya. Terakhir juara tuh di Top Skor Cup Nasional U14 2024, Liga Top Skor juga U14 2024 tuh Coach Dores juga bisa mengawinkan gelar tuh. Wih, keren banget ya Coach ya. Mengawinkan gelar Top Skor Cup sama Liga Top Skor. Itu ada kiat-kiat khusus enggak ataupun ya apa sih kuncinya? Bisa prestasi terus meraih prestasi dari awal main di Liga Top Skor lu sampai kemarin gitu. Yang pasti ini nggak secara instan ya. Iya. Bukan instan. Mungkin tau lah dokumentasi Top Skor, tau lah pemainnya dari usia 12 sampai sekarang orangnya itu aja. Iya, karena kata pertama kan Bima juga kan. Sedangkan dari awal sampai sekarang hasilnya itu ada proses. Nah, proses itu yang kita isiin program gimana anak tuh happy dan bermain. Kedua, patuh. Kalau udah happy, patuh, pelatih lebih gampang ngasih materi dan masuk ke pemain. Itu aja sih. Tipsnya nggak banyak. Kecuali satu saya kasih. Kalian harus happy bermain dan kekuatan kalian cuma satu, berdoa. Gitu. Doa itu. Kalau lu latihan bantu tulang kalau nggak ada doa, nah mungkin dia dibarengin dengan tipnya itu aja sih. Iya. Harus happy juga tadi ya. Happy, patuh dan berdoa. Itu dia. Itulah. Happy, patuh, berdoa. Filosofinya dari Coach Dores. Coach Dores. Tapi saya tertarik sama Bimba kan emang baru pertama main di Liga Top Skor tahun berapa kok waktu 2022. 2022 ya? Iya. Nah itu langsung bagus gitu. Nah itu pemain-pemainnya memang dari Coach Dores kah belusukan gitu dapat pemain atau pemain yang datang apa gimana? Kalau Top Skor yang 2022 saya baru angkatan pertama itu saya masuk masuk di putaran kedua nggak salah baru masuk dan saya masing survei lah belum masuk pelatih masing dulu zamannya Coach Agus. Iya, Coach Agus. Pertama Coach Agus. Nah, kita nerusin pas Top Skor 2022 setengah jalan. Nah, kita bisa nggak target minimal 4 besar bisa. Saya bilang itu dari prospeknya. Dan sedangkan dari pemain yang kita ambil itu informasi kita ngadain seleksi untuk pertama kali seleksi pertama kali ngadain itu. Seleksi ngadain seleksi. Seleksi pertama itu yang untuk beasiswa. Selebihnya tanpa kita seleksi ngadain informasi datang semua. Pemain datang sendiri ya. Yang penting dia mau ikut aturan Bimba dan mau minat latihan kita tampung, kita latih. Nggak harus yang jago. Nah, pelatih satu, dia proses jadi senang. Oke, siap. Berarti Coach Dores tinggal moles aja ya guys anak-anak ini. Proses sama moles. Kalau moles itu udah jadi pemainnya. Kita moles. Nah, proses untuk jadiin yang kata kasar, yang bego jadi pintar, yang pintar lebih pintar. Nah, itu prosesnya. Wah, keren banget. Itu harus gitu visinya. Nah, itu aja sih. Oke, siap. Nah, Coach, mungkin targetnya ke depan apa untuk target ke depan Coach Dores? Jadi Dores bersama PSSI. Utama udah dari pola permainan anak-anak, saya ingin pemain bola baik dan benar dan yang bisa menghibur penonton dan panitia. Enak mainnya lihatnya. Itu. Iya. Selain itu attitude. Iya, itu yang utamakan tuh. Tarik ke depan. Iya, attitude sama depan lagi nih. Iya. Itu paling utama. Sama gimana menunjukkan permainan baik dan benar. Biar penonton senang lihatnya. Menang musuh belakang lah, kalah musuh belakang lah. Justru mereka tuh kalau menang kalah itu mental kenanya. Kalau targetnya attitude sama main baik dan benar itu membentuk mental. Tapi yang menang kalah menjatuhkan mental loh. Menang kalah di bawah, kalah down, nah itu. Jadi hati-hati gitu ngasih target menang dan kalah itu hati-hati. Gue penasaran nih, Coach Dores ini kan banyak prestasi ya di Liga Top Skor. Siapa sih kiblat pelatihnya ya? Dari Coach Dores role modelnya, idolanya siapa? Pelatih. Mau luar atau dalam? Luar dan dalam deh. Luar dan dalam. Oh, dalam ada 2. Iwan Setiawan kita ambil fokus di penin. Kalau Nirijar merangkul pemainnya, tegasannya ada. Kalau di luar Mourinho. Berarti Iwan Setiawan, Neil Maizar, Mourinho. Nah, kalau Mourinho kenapa nih? Iya, kenapa Mourinho? Alasannya pilih Mourinho. Saya pertama kali lihat deket jauh banget. Deket deh. Emang dulu Mourinho deket. Pernah deket di TV. Di televisi kita di sini. Jadi lihat Mourinho pas saat Barca lawan Inter Milan. Itu permainan pertama kali di dunia yang jelek kata orang-orang semua. Tapi gue nilai itu gila permainan tuh. Pemain bintang nggak bisa nembusin pertahanan. Nah, itu ada hubungan sama Iwan Setiawan bahwa pemainan tim nasional lemahnya di pertahanan, di fokus pertahanan. Makanya
zaman 3 tahun yang sebelumnya di Depok, Coach Doros mainnya bertahan mulu. Kita fokus. Dari situ lah ya. Berarti kesinambungan tuh Mourinho, Iwan, Neil Meijer kemana ini? Sambungin Meijer mental. Mentalnya. Bangun mental pemain bagus. Mental pemain bagus dari Neil Meijer. Nah, mental dibentuk. Main gampang, lu kesono dia gerak sendiri tanpa diinformasi deh. Tahu lah ya. Tanpa diarahin tuh mental itu. Kemandiriannya. Benar ngeri sih. Iwan Setiawan, Neil Meijer, Mourinho. Ya guys, kali ini gua sama Margo sudah ada di tempat latihannya. Iya, Bimba. Lapangan rumput ya, Jar ya? Lapangan rumput. Di lapangan Haris Joglo, Jakarta Barat nih. Oke. Dekat sama mes yang tadi tuh. Iya. Ini termasuk salah satu fasilitas latihan dari Bimba IOSS. Di luar dari mes tadi. Nah, ini kita juga udah bersama 2 pemain dari Bimba. Striker. Iya. Ada Fuad Rashid. Dan Terus sama juga Akila Fikri, Muhammad Akila Fikri. Ini Fuad Rashid kemarin itu di top skor card nasional dia top skor, ya. top skor. Berapa gol? 17 gol. 17 gol, lebih dari selusin. Kalau Akila ini ya, kapten. Kapten ya, gila ya. Pemain terbaik. Pemain terbaik, kurang. Terbaik di Liga Top Skor Greater Jakarta. Oh, pemain terbaik di Jakarta. Liga Top Usia Skor berapa? Greater Jakarta. 14. Usia 14. Gokil. Oke. Berarti kemarin di Top Skor Cup nasional mainnya di U13, buat Rashid kamu di U14 ya, dia bawa juara juga dia si Akila Fikri ini. Benar. Bawa juara juga. Nah, kita tanya-tanya dulu. Kamu kapan nih mulai bergabung dengan Bimba IWO? Usia berapa? Usia 11 tahun. Usia 11 tahun. 11 tahun. Asal kamu emang dari mana sih? Saya asal dari Bandung. Dari Bandung. Oke, punya cita-cita apa kamu ketika bergabung dengan Bimba? Menjadi pemain sepak bola profesional yang tidak sombong dan baik. Oke. Nah, Rashid, kalau boleh tahu ini kan di Bandung banyak SSB nih. Iya. Kok jauh-jauh ke Bimba nih, ke Jakarta gitu, kenapa? Tertarik aja. Ikut tertarik seleksi. Iya. Tertarik seleksi di tahun 2021. 2021. Waktu itu gabung usia berapa tadi? 11 tahun. 11 tahun. Kalau Akila dari Kalau saya sama dari usia 11 tahun. 11 tahun? Dari usia 11 tahun terus saya gabung itu di tahun 2021 juga. 2021 juga. Kamu dari mana? Saya dari Bogor. 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 Oke. Bogor kota apa? Kan ada samping-samping tuh. Cibinong tuh Bogor juga tuh, Cibinong tuh. Gunung Putri. Gunung Putri, TGP. Wah, ada TGP di Gunung Putri. Tahu kan? Sempat SSB? tahu sih, sempat tahu. Nah, seperti situ Akil apa gimana? Enggak. Terus kenapa nyebrang di Bimba langsung? Tahun lalu itu kayak diajak sama temen, diajak sini buat main dulu tuh JSL sama IJL aja. Cuma ya, sampai sekarang alhamdulillah masih bisa di sini. Oke. Ini si Akila, gua kalau nonton dia keren banget nih, dia banget di mainnya ya? pemain bertahan iya. Iya. Akila sendiri di pemain bertahan tuh apa namanya, role modelnya siapa? Siapa ya? Pemain Idolanya. idola. Kalau di pemain belakang ada dua sih. Panutan. Ya. Di luar sama di dalam negeri siapa deh? Kalau di luar tuh ada Casemiro. Casemiro. Oke. Yang timnya kalah mulu ya? Walaupun kalau Oke, dulu oke. saya tetap Tetap. Oh, MU berarti? MU. Oh, gokil. MU, bro. Siapa kayak lu? Terus yang di dalam negeri? Kalau di sini, kalau di dalam ada Sergio Ramos juga. Sergio Ramos di dalam negeri Spanyol. Di Indonesia maksudnya. Di Indonesia. Di dalam negeri. Sergio Ramos. Sergio Ramos ada di Spanyol, dalam negeri Madrid. Iya. Kalau Indonesia di siapa? Indonesia Nick Wivers. Hah? Nick Wivers. Nick Persib. Iya benar. Kalau Fuad Rashid sendiri siapa nih? Kamu kan penyerang ya? Iya. Penyerang siapa nih role model atau panutan lah? Kalau dari striker saya ada Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Oke, terus di dalam negerinya Dalam Indonesia ada David da Silva. David da Silva, Persib Bandung juga, dua-duanya Persib. Keren Rashid Fellaini gitu kan. Makanya. Oke, nih kamu berdua apa yang kamu dapatkan nih setelah bergabung dengan Bimba? Nah, itu Iya, dia. apa yang kamu dapatkan? Pengalaman dari umur 11 tahun tuh dari sampai 11 sekarang. tahun. Terus kamu bisa bermain di Liga Top Skor juga. Pengalaman saya di Bimba
dapat jam terbang lebih banyak dan saya bisa meraih top scorer di 2 liga berbeda, di Liga Top Skor Nasional, Liga Top Skor Greater Jakarta. Oke, itu dia. Kalau Ya sama pengalaman juga nggak terlalu beda jauh sama Fuad Rashid. Dapat jam terbang yang lebih banyak sama dapat 3 kali best player yang berbeda. 2 kali di itu ada di Liga Askot Jakarta Barat sama 1 lagi di Liga Top Skor Greater Jakarta. Oke. Nah ini dia bos, salah satu fasilitas di luar dari itu ya Pak, dari PES yang tadi ya Pak, ada di lapangan Haris ini dari kapan Pak di sini udah? Ya udah setahun lebih lah Pak di sini. Setahun ya? Udah pakai lapangan ini gitu. Oke, kalau ini tempat latihannya setiap hari atau gimana Pak Rudi? Ya, sebetulnya kita gunakan kalau ada waktu untuk setiap hari kita lakukan setiap hari. Tapi karena kita punya program, ya terkadang juga tidak lakukan di sini, tapi ke program yang lain. Kebetulan kita memang sebenarnya ada lapangan di stadion. Oke, VIJ. Ya, VIJ. Itu biasanya kita gunakan untuk yang umumnya di kelas-kelas. VIJ itu di mana Pak? Jakarta Barat juga? Iya, dia di stadion VIJ itu di Jakarta Pusat sebetulnya. Jakarta Pusat masuknya ya? Ya, alhamdulillah kita dapat bekerja sama di sana dengan Pemda dan kita diberikan fasilitas itu. Baik, siap. Ya, mungkin itu aja. Mungkin itu aja. Jalan-jalan kita di SSB atau Bimba Ayo Soccer School ya Go ya. Betul. Tadi udah banyak tuh kita ngobrol sama Pak Rudi, sama Pak Riri, ada pelatih juga tadi, Coach Dores ya kan, jadi Dores. Nah itu juga kita juga lihat semua fasilitas yang ada di mes, ya ada tempat gymnya juga, tempat belajarnya juga, tuh, banyak banget lah. Mesnya juga cukup bagus banget, luar biasa Bimba Ayo SS ini. Ya, Boys and Girls, jangan lupa terus saksikan Visit Camp Liga Top Skor, program Visit Camp Liga Top Skor bersama Ortus. Kita nggak lupa nih ngucapin terima kasih untuk Ortus 8 yang udah mendukung program Visit Camp Liga Top Skor. Ini kita ada bingkisan Pak sedikit dari Ortus 8 sedikit nih. Gua ambilin kok bentar ya, ambilin dulu Zar. Lari. Ini dia. Ada bingkisan sedikit dari Ortus 8, mohon diterima ya Pak ya. Oke. Terima kasih Ortus 8.